Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kali ini nats kita diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai 14 dan tema kita pada kali ini itu kekayaan untuk memuliakan Allah. Nah, di dalam nats kali ini memiliki judul perikop yang bersangkutan dengan sebuah jumlah materi yang dimiliki seseorang. Nah, yaitu kekayaan. Di mana tertulis dalam perikop di kitab Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai 14 ini yaitu kesia-siaan kekayaan. Juga tertulis dalam tema kita pada kali ini yakni kekayaan untuk memuliakan Allah. Jadi pada kali ini kata kunci yang sangat sering kita dengar dalam kehidupan kita yaitu kekayaan. Di mana kita selalu pahami bahwa kekayaan itu apabila orang memiliki materi yang banyak, atau orang yang memiliki jabatan sehingga dia memiliki materi yang melimpah gitu. Nah, terus yang menjadi pertanyaan itu, apakah orang yang tidak memiliki materi yang dengan jumlah yang banyak, orang tersebut tidak dapat dikatakan memiliki kekayaan dalam hidupnya? Dan juga apakah kekayaan itu selalu berhubungan dengan materi saja? Dan bagaimana kita harus menggunakan kekayaan kita dalam kehidupan kita? Nah, dari pertanyaan ini mungkin akan dijawab oleh nats kita pada kali ini, yaitu di mana pada saat kita menggunakan materi kita dengan berlebihan, kita terkadang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan terkadang kita menghabiskannya dengan sia-sia. Kekayaan yang kita miliki kita habiskan tanpa ada makna dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya semua kekayaan tadi, materi tadi yang kita dapat dari pekerjaan kita, semua menjadi sia-sia. Nah, dengan mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan kekayaan di dalam hidup kita, di sini kita dapat membuat hidup kita menjadi berkat buat gereja dan juga buat banyak orang. Nah, pada kitab kita kali ini itu dari Pengkhotbah, di mana kata pengkhotbah itu merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani yaitu Kohelet, yang artinya guru, pengkhotbah, pembicara dan juga filsuf. Nah, makna kata pengkhotbah ini merupakan sebuah kata yang tampaknya lebih menunjukkan jabatan resmi seorang penulis tersebut dan bukan namanya yang dituliskan. Nah, di mana ini sebuah nama samaran bagi seorang penulis kitab Pengkhotbah ini. Yang merupakan penulis kitab ini ialah Salomo. Meskipun tidak ada tertulis dalam kitab Pengkhotbah ini bahwa Salomo merupakan penulis kitab ini, tetapi ada beberapa bagian yang mengesankan bahwa Salomo merupakan penulis kitab ini. Yaitu pertama, pada Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 12 tertulis, penulis menyebutkan dirinya sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. Kita ketahui bahwa anak Daud, raja di Yerusalem itu ialah Salomo itu sendiri. Nah, dan yang kedua, dalam Pengkhotbah 1 ayat 16, ia menyebut dirinya pemimpin yang paling bijaksana dari umat Allah. Nah, dan kita ketahui juga bahwa Salomo itu juga pemimpin yang bijaksana dari umat Allah. Dan Salomo pengubah banyak Amsal. Itu terdapat pada Pengkhotbah 12 ayat 9. Dan yang ketiga, kerajaannya dikenal karena kekayaan dan kemuliaan yang berlimpah-limpah. Di mana kata ini dapat kita ketemui dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 9. Nah, begitu juga dalam tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi juga menyebutkan bahwa
Salomo lah yang menuliskan kitab Pengkhotbah ini, di mana kitab ini merupakan salah satu kitab dengan golongan kitab hikmat, dan tema pada kitab Pengkhotbah ini ialah kesia-siaan, karena banyak kita temukan dalam kitab Pengkhotbah ini mengenai kesia-siaan. Nah, jadi pada nats kita kali ini yang dituliskan oleh Salomo pada masa tuanya, di mana Salomo tidak mengambil bahan untuk menuliskan kitab Pengkhotbah ini dari kitab Taurat maupun nabi-nabi, melainkan dari pengamatan sendiri, pengamatan hidup Salomo, dan merupakan refleksi dari Salomo itu sendiri gitu. Dia menuliskan kitab Pengkhotbah ini dari pengalaman hidupnya, dan dia menuliskan kitab Pengkhotbah ini dari refleksi yang ia dapatkan dari kehidupannya. Nah, begitu juga pada nats kita pada di ayat 7. Di sini Salomo menegaskan bahwa saat ia melihat penindasan kaum miskin dan kaum ketidakadilan yang terjadi pada saat itu, Salomo mempertegas dan memperingatkan kepada para pejabat-pejabat tinggi yang ada pada saat itu yang menindas orang-orang kecil. Dia memperingatkan bahwa Allah adalah hakim tertinggi, di mana Allah di atas semua orang, dan Allah lah yang memberikan keputusan akhir pada hari penghakiman kelak. Dari sini dijelaskan Salomo bahwa apabila kita melihat kehidupan kita memiliki sebuah jabatan, meskipun kita seorang direktur, manajer, ataupun seorang pejabat tinggi begitu, itu hanya sebuah jabatan yang sementara, dan itu bukan jabatan yang paling tinggi. Meskipun kita seorang presiden begitu, itu bukan merupakan jabatan yang paling tinggi, karena dari kata Salomo mengatakan bahwa Allah lah di atas semua orang, dan Allah lah yang akan memberikan keputusan akhir pada hari penghakiman kelak. Nah, Allah ini sangat jauh di atas kita. Dia merupakan hakim tertinggi, atau bisa dibilang dia raja di atas segala raja begitu. Dan juga pada ayat seterusnya merupakan refleksi dari Salomo yang menjelaskan dan ditegaskan oleh Salomo, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dikarenakan uang dan harta yang berlimpah-limpah tidak dapat memberi arti kepada hidup, dan dengan demikian tidak bisa mendatangkan kebahagiaan sejati. Pada umumnya seseorang pekerja jujur yang pulang setelah bekerja keras panjang hari bisa tidur dengan nyenyak. Itu dikarenakan dia menikmati pekerjaannya, dia menikmati kelelahan yang dialaminya, dia menikmati kejujurannya, dan pada akhirnya dia menikmati tidurnya. Dia tidur dengan lelap tanpa ada suatu beban. Nah, dan sedangkan orang kaya tidak bisa tidur karena takut tertimpa musibah atau kesalahan tertentu pada pihak mereka akan menyebabkan mereka hilang segala kekayaannya. Kalau kita lihat orang-orang kaya begitu, dia membawa emas di tangannya, membawa uang yang banyak dalam dompetnya, dia itu akan menimbulkan rasa was-was apabila dia bepergian gitu. Dia akan takut dicopet, dia akan takut kemalingan, dia takut kehilangan harta benda yang dimilikinya, materi yang dibawanya gitu. Hidupnya penuh dengan kewaspadaan. Nah, tetapi pun meskipun mereka tidak kehilangan sesuatu, orang kaya tersebut, mereka tidak akan membawa apa-apa ketika meninggal dunia. Nah, sangat menyedihkan bahwa demikian banyak orang bekerja dengan begitu keras untuk memperoleh harta kekayaan melimpah, padahal jauh lebih baik mengumpulkan harta di surga.
Di sini dijelaskan Salomo bahwa kekayaan yang kita miliki di bumi ini tidak akan kita bawa pada apabila kita sudah meninggal gitu. Dan jabatan kita tidak berguna. Jabatan kita yang di dalam bumi ini, yang ada di dunia ini, tidak berguna di kerajaan surga. Dan Salomo menegaskan bahwa lebih baik kita mengumpulkan harta di surga. Nah, dari sini kita dapat belajar dari Salomo, yaitu Salomo mengajarkan kita bahwa janganlah kita menyombongkan diri atas jabatan kita yang sedang kita pegang atau terima, dan jangan dikarenakan kita memiliki jabatan yang tinggi dalam suatu instansi ataupun dalam pemerintahan, kita sesuka hati kita menindas orang lain dan tidak memberikan keadilan pada orang-orang di bawah kita. Nah, karena Salomo menegaskan kepada kita bahwa setinggi apapun pangkatmu ataupun jabatan kita di dunia ini merupakan hal yang sementara. Karena pada akhirnya Allah lah yang memberikan keputusan akhir pada penghakiman terakhir di hidup kita. Karena Allah merupakan hakim tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Jadi buat Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita memiliki jabatan yang tinggi, janganlah menjadikan itu sebuah kesombongan dalam hidup kita. Karena Salomo menjelaskan, meskipun kita memiliki jabatan tinggi, itu tidak harus menjadi sebuah kesombongan dalam hidup, karena itu sebuah jabatan yang sementara. Tapi apabila kita mengumpulkan harta kita di surga, kita akan mendapatkan suatu kekekalan dalam hidup. Kita dapat hidup bahagia di kerajaan surga. Dan kemudian apabila setiap apa yang dimiliki oleh manusia seperti materi, pekerjaan, jabatan lebih penting dari sama kita manusia dan lebih penting dari kemuliaan Tuhan, hal itu akan menjadi sia-sia. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa semua akan sia-sia begitu. Apabila kita tidak menggunakan semua dalam hidup kita bermakna untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita ketahui bahwa harta benda yang ada di bumi ini merupakan suatu hal yang sementara. Suatu hal yang sementara dan kita akan tinggalkan juga di saat kita meninggal. Karena apabila kita di surga, tidak ada begitu penghakimannya dinilai dari kekayaan yang kita miliki pada saat kita hidup di bumi. Tidak ada. Tetapi dinilai dari bagaimana perbuatan kita, bagaimana tindakan kita di bumi yang sesuai dengan kehendak Allah begitu. Dengan melakukan kehendak Allah, kita mengumpulkan harta kita di surga dan kita akan diterima pada kerajaan kekal, kerajaan surga. Dan kemudian di sini saudara-saudara yang dikasihi, kita diajarkan bahwa materi ataupun jabatan bukan menjadi alat pengukur kekayaan, tetapi dengan menjalankan kehendak Allah dalam kehidupan kita, itu akan mengumpulkan kekayaan kita di surga. Karena Salomo menjelaskan bahwa Allah yang akan memberikan keputusan akhir pada hari penghakiman kelak. Oleh karena itu, kekayaan, apabila kita memiliki kekayaan, haruslah dipergunakan untuk kemuliaan Allah. Jangan menjadikan kekayaan dalam hidup kita menjadi sia-sia. Dan juga kekayaan itu seperti yang dijelaskan Salomo bukan hanya ada pada sebuah dinilai dari materi ataupun jabatan, tetapi kekayaan itu dapat dinilai juga dari kekayaan ide, kekayaan talenta, dan juga lain-lain begitu. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang banyak? Itu menjadi kekayaan. Kita bisa berguna bagi orang banyak. Kita bisa menjadi berkat. Kita juga memiliki hidup yang sangat bermakna. Itu menjadi kekayaan kita begitu. Di mana kita akan mengumpulkan harta kita di surga. Dari sini
tentang kesia-siaan ini mungkin kita bisa belajar dari ilustrasi saya mengambil ilustrasi di Indonesia ini begitu, tentang kekayaan yang akan menjadi sia-sia begitu. Itu dari pemerintahan yang melakukan kesalahan gitu, yang jauh dari kehendak Allah gitu. Kita dapat melihat ilustrasi seseorang pejabat di Indonesia yang mencintai uang dan yang menyalahkan gunakan jabatannya sehingga hidupnya menjadi sia-sia dan kekayaan yang dimilikinya menjadi sia-sia juga, yaitu para koruptor, para pejabat-pejabat dan korupsi. Nah, di mana kita ketahui buat para pejabat yang haus akan uang, yang mencintai uang, dia tidak akan pernah puas akan materi yang dimilikinya. Di mana dia akan mencari jalan untuk gimana caranya bisa mendapatkan sebuah materi yang lebih begitu. Kita ketahui bahwa berbicara tentang uang, nominal itu tidak ada kata puas begitu. Meskipun sampai kita memiliki 1 juta, itu tidak akan puas. Kita memiliki uang 100 juta, 1 M, itu juga tidak akan puas. Tidak akan pernah puas kita rasakan apabila kita mencintai uang itu sendiri. Seperti yang dikatakan Salomo. Nah, dari ilustrasi para koruptor ini menjelaskan bahwa mereka melakukan hal yang dapat merugikan orang banyak, merugikan orang banyak. Dan juga kita ketahui di Indonesia itu punya pengawas dalam pemerintahan begitu, itu KPK, yang sangat tegas dalam melakukan penyelidikan mengenai korupsi. Apabila seorang pejabat ditangkap yang melakukan korupsi, harta bendanya akan disita, kekayaan yang dimilikinya akan disita, dan juga dia akan tinggal di sel. Dia akan meninggalkan kekayaan itu dan namanya akan menjadi rusak, atau harkat dan martabatnya akan menjadi jelek karena dia sudah dicap sebagai seorang korupsi, karena korupsi itu merupakan hal yang tidak diinginkan oleh Allah begitu. Begitu juga apabila pejabat ini pun memiliki kekayaan, para korupsi yang memiliki kekayaan itu hanyalah sementara. Hanya sementara karena tidak mungkin bisa dibawanya saat dia dikuburkan. Nah, dari kesia-siaan yang diajarkan Salomo kepada kita dan juga dari ilustrasi ini mengajarkan kita bahwa janganlah buat hidup kita menjadi sia-sia. Tetapi dengan segala sesuatu yang kita punya, baik itu dalam segi ide, materi, talenta, dan lain-lain, jadikanlah hidup menjadi berkat dan berguna bagi orang banyak. Karena dengan kehendak Allah yang kita jalankan dalam kehidupan kita mengumpulkan kekayaan kita di dalam kerajaan Allah. Apabila kita menjadi berkat bagi orang banyak, itu akan membuat Allah kita menjadi senang, dan itu akan menjadi sesuai tema kita, kekayaan untuk memuliakan Allah. Nah, sebagai penutup ada suatu pantun yang saya lanturkan, yaitu tinggal di Brastagi buat kita betah. Ada cewek Brastagi berambut ikal, dengan kekayaan hanya untuk Allah kita akan mendapatkan kerajaan surga yang kekal. Shalom, sekian dan terima kasih. Haleluya.